Saya bagian dari keluarga yang mewakili ibu untuk bercerita. Karena selama proses pengalaman ini saya mendampingi ibu. Ini berawal dari adik saya yang menikah tanpa tahu orang tua saya. Sekitar tahun 2017 kalau enggak 2007. 2007 adik saya menikah tanpa sepengetahuan orang tua saya. Dan saya sendiri pun baru mengetahui adik saya menikah itu adalah setelah ayah saya meninggal, yaitu tahun 2008. Waktu itu karena tanpa sengaja setelah 100 hari ayah saya meninggal, kita didatangi oleh 2 orang laki perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata mertuanya adik saya. Saya panik, kaget, dan sempat histeris juga. Dan tanpa berpikir lagi, ibu saya mengusir adik saya dari rumah. Dari peristiwa itu, adik saya akhirnya pergi. Pergi itu pun tanpa bisa dihubungi sama sekali. Ibu saya mulai panik, kemudian mulai menggunakan jasa orang pintar. Kita itu cari orang pintar sampai ke luar kota. Saya ingat banget ke Jombang, ke Kertosono, sampai ke Madiun sekalipun kita jalani. Tapi semuanya itu adik saya baru bisa kembali ketika saya menikah 2009 sebagai wali. Itu pun setelah itu dia pergi lagi, tidak ada kabar beritanya lagi. Kita desak, kenapa? Kita sampai karena kita sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, kita cari orang pintar lagi, gitu. Sampai yang namanya rumah itu seperti bau kuburan. Saya ingat banget. Ibu itu sampai melakukan ritual sampai tengah malam. Sampai mandi kembang hanya untuk anaknya kembali. Sampai akhirnya ibu itu menyerah. Akhir 2009 atau awal 2010 kita sudah menyerah. Tidak mencari lagi dengan cara itu lagi. Sudah tidak ada kontak apapun. Dan awal kita berkenalan dengan Pranic Healing itu sebenarnya bukan karena adik saya, tapi karena saya ingin menerapi anak saya. Karena anak saya kebutuhan khusus. Waktu itu saya ditawari sama Mbak Yulip Caruban. Akhirnya tahun 2012 kita ikut PH pertama kita bersama Bu Amsiah. Pas Desember itu kita ditawari untuk ikut PH Camp. Nah, waktu PH Camp itu kita sebenarnya sudah enggak ingat lagi itu masalah adik saya itu. Tapi ketika dia disuruh untuk blessing, entah kenapa ibu saya itu menulis ingin anaknya kembali. Dia tulis namanya anaknya. Dia tulis nama adik saya, namanya Hendra. Untuk minta di blessing supaya biar dia kembali. Itu aja, kembali ke rumah itu aja. Dan setelah PH Camp itu sekitar 2-3 bulanan, ternyata adik saya kembali. Dan kembalinya itu waktu ibu saya nyapu depan rumah itu, di pagar itu, adik saya itu sudah mencemul, ibu, gitu.
Itu rasanya ibu saya itulah, ya Allah, benar-benar sapu itu sampai dibuang. Saking senengnya, gitu. Setelah Padahal itu adik saya minta maaf maaf. saya potong Mbak Sari, apakah Ya. sebelumnya tadi sudah sempat ini ya lost kontak juga ya? Lost kontak sama sekali. Kita enggak bisa menghubungi dia, nomor yang biasanya dia pakai itu sudah enggak apa itu namanya? Sudah enggak bisa dihubungi lagi, sudah kadaluarsa gitu loh. Benar-benar enggak bisa dihubungi. Sedangkan kita karena yang istrinya ini kan orang sesama Nganjuk sebenarnya. Kita juga sudah pernah ke sana, tapi kita cuma bisa diusir aja. Enggak dikasih tahu kemana Hendra itu. Padahal saya itu sudah ngemis-ngemis sampai sebenarnya drosor lah gitu. Pengen ketemu anaknya, ya itu aja waktu itu. Ketika ditanya gitu, apa sih Mbak kira-kira yang membuat alasan Mas Hendra ini kok balik lagi gitu? Nah itu kalau Hendra ditanya itu ya sebenarnya dari dulu dia itu ingin kembali Mbak, tapi dia itu merasa enggak bisa. Enggak bisa. Ada ketakutan yang dia tuh enggak bisa apa itu Nggak bisanya namanya? kenapa? Enggak bisa dijelaskan. Dia tuh punya ketakutan sendiri ya. Ketakutan menurut saya ya konyol ya. Karena dia takut dibunuh ibunya. Itu yang Padahal dikatakan sebelumnya dia. tidak ada Tapi pembicaraan seperti itu ya antara Ibu dengan Mas enggak Hendra ada. ya? Kita enggak pernah sampai marah, sampai teriak-teriak, sampai banting-banting itu enggak pernah, Mbak. Tapi kok ketakutannya berlebihan seperti itu, gitu loh. Menurut saya juga enggak wajar, gitu loh. Terus, ya itu, kalau saya tanya, ketika dia kembali, pertama yang dikenalkan waktu itu setelah dia kembali beberapa minggu, dia mengenalkan anaknya. Pertama kali yang dikenalkan ke ibu saya adalah anaknya. Selang beberapa minggu juga baru istrinya. Itu pun sudah seperti ibu itu ya pasrah. Pertama memang susah untuk memaafkan, tapi lama-lama memang harus memaafkan gitu loh. Karena sudah kembali itu bagi ibu itu sudah suatu yang berharga sekali. Ya, Gitu. itu tadi berarti Ibu melakukan memaafkan ya Ya, kepada Mas Hendra alhamdulillah. dan istrinya gitu ya. Malah sekarang Jadi Hendra itu bisa lebih. ditarik ikut pranic healing, malah ya sekarang Hendra pun juga sekarang juga level kristal. Alhamdulillah. Sempat ikut PH Camp juga setelah itu terus dibawa ke PH Camp waktu itu. Kan waktu itu kok loh, Mas Hendra, Bu Amsia aja sampai Mas gitu. Sampai ya ampun kok bisa kembali. Hanya karena doa-doa orang-orang yang waktu itu di PH Camp. Ternyata ya apa ya diijabahi lah gitu loh menurut saya. Karena kemarin waktu PH Camp waktu itu 2012 itu banyak sekali yang mendoakan. Dan menurut saya dari doa-doa yang tulus itu ternyata akhirnya bisa mengetuk pintu hati adik saya untuk kembali. Gitu loh. Itu Mbak. Ya. Alah, Terus ya. sekarang bagaimana hubungan dengan Ibu dan Mbak Sari sendiri setelah Kalau kajian kembali? ya alhamdulillah sekarang kita itu malah lebih akrab Mbak gitu loh. Sekarang malah ibu itu rumahnya dekat sama adik itu ngontrak di dekat rumah ibu, malah sekarang sudah lahir anak yang kedua, yang ngomong sekarang itu ibu saya. Jadi yang mengasuh Iya. anaknya Mas Indra ya? Malah Iya, ibu yang mengasuh lebih anaknya baik. Hendra itu sekarang malah ibu saya, malah karena saya Jadi, sekarang posisi ngekos karena pandemi ini, jadi posisi enggak bisa apa itu namanya pulang pergi kalau naik boleh tahu bis. profesinya apa Mbak Sari? Kok nggak boleh pulang? Saya di rumah sakit Oh ya, kerjanya, jadi iya. untuk ini ya menjaga keluarga yang di rumah ya Ya, kita supaya menjaga lebih keluarga di aman. rumah. Apalagi saya kan kerjanya di rumah sakit luar kota, jadi mencegah
apa itu namanya, resiko juga Penyebaran. untuk perjalanan. Ya, betul. Gitu, ya. Jadi sekarang justru tinggalnya malah sama Mas Hendra itu ya, dan sama Iya. anak istrinya juga ya, berarti? Iya, dengan istrinya juga satu rumah sekarang. Dan kalau saya tidak ada di rumah, malah mereka yang apa itu namanya pindah tidur ke rumah ibu, gitu, sekeluarga. Wow, luar biasa Gitu. ya, Mbak Sari ya. Ya, alhamdulillah seperti tidak terjadi apa-apa sama sekali, Mbak. Ya. Saya itu herannya seperti itu. Padahal dulunya menanti Hendra itu beratnya berarti dari 2007 sampai ke 2012. Itu. Ya, 15 tahun, 5 tahun, Mbak ya. Iya, Sekitar sampai 5 kita tahun. itu sampai punya pikiran anak ini masih hidup apa enggak gitu, Mbak. Iya, sampai Ya Allah. sempat dikira Iya. sudah mungkin nggak ada gitu ya, Mbak ya. Iya, Karena soalnya memang benar-benar nggak ada kontak sama sekali. Gitu. Jadi ini keajaiban dari doa. Jadi kenapa kita tadi beri judulnya di subtopik hari ini adalah the power of blessing gitu ya. Jadi blessing ini sebenarnya adalah doa ya. Doa tetapi kita yang sudah belajar pranic healing ya, khususnya kita mengetahui energi, kita menambahkan energi sehingga lebih powerful begitu ya Mbak Sari ya. Iya, menurut saya juga begitu. Jadi doanya orang-orang itu banyak yang diijabah dan di apa itu namanya? Karena berkat dari apa itu doa itu juga bisa terketuk hati adik saya untuk kembali ke rumah tanpa harus memakai cara-cara yang lama itu. Iya, Ya, Mbak. tentunya kalau cara-cara yang lama menghabiskan Ya, tenaga juga ya, tenaga, waktu, uang. uang juga kan ya Mbak Sari ya. Iya, sangat banyak sekali. Bahkan kita seperti orang paranoid sendiri, Mbak, waktu itu. Paranoidnya gimana Mbak Sari? Kan ibu itu kan karena kita kan harus ada ritualnya yang ya pokoknya saya tidak bisa menjelaskan lah Mbak gitu loh. Untuk manggilan adik saya itu gitu loh. Terus apa itu namanya? Dan itu dilakukan itu ya di rumah dan itu malam hari, benar-benar tengah malam. Itu rasanya itu ya Allah. Ya apa namanya? Rumah itu kayak ya benar-benar bau kuburan gitu loh. Ya. Bau kembang Tapi kuburan. ternyata nggak ada hasilnya ya dari semua usaha-usaha yang dilakukan nggak itu ada. Mbak ya. Nggak ada. Malah saya pernah sempat tanya adik itu. Dia itu mengaku sempat seperti orang linglung. Saya sampai gitu. Apa karena ilmu apa yang ritual kemarin pengaruh itu ya. Adik saya sempat bilang ke aku kayak orang linglung gitu loh. Jadi benar-benar orang-orang linglung nggak tahu apa-apa harus ngapain gitu. Kalau kondisi sekarang bagaimana Mbak Sari? Adik sekarang bekerja kalau apa itu namanya di apa Telkom, PT Telkom saya kok Telkomsel apa PT Telkom IndiHome. Lanjut juga ya. Ya, malah sekarang lebih dekat dengan ibu karena memang itu pilihannya dia. Iya, iya. Supaya lebih dekat dengan ibu gitu ya. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah karena itu dia itu berusaha untuk dekat dengan ibu sekarang. Baik, kita beri kesempatan dulu Mbak Sari ya bagi semua sahabat Pranic Healing yang malam hari ini bergabung mungkin mau bertanya langsung kepada Mbak Sari ya tentang pengalaman yang sudah dibagikan malam hari ini ya mewakili ibu dari Mbak Sari karena sebenarnya yang mengalami ini ibu ya yang melakukan dan sebagainya tetapi Mbak Sari juga menjadi bagian ya karena keluarga. Iya di Semarang ya. Silahkan. Kalau di Seragen bagus ya, sinyalnya bagus ya. Silakan kami beri kesempatan untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan yang mau bertanya mungkin atau mungkin memiliki pengalaman yang sama dan belum ada solusinya, nah, bisa juga bertanya ke Mbak Sari, kemudian atau mau berbagi pengalaman juga boleh. Mari silahkan kami beri kesempatan. Mbak Sari, saya mau bertanya.
Ya, Di waktu Mas Hendra itu hilang, itu apakah hanya dengan menuliskan itu Mas Hendra kembali, terus di blessing bersama-sama atau ditambahi apa secara pranic healing? oh Itu Mbak waktu Sari apa itu pertanyaan saya. namanya waktu campnya itu ya Bu. Ya, Waktu camp itu Ibu cuma menulis, saya ingat banget. Ibu cuma Oh, menulis, Ibu ikut ya? ya waktu yang itu? menulis itu justru Ibu. Ya, Oh, karena itu iya. adalah permintaan Ibu. Saya malah nggak kepikiran untuk adik Berarti saya Ibu kembali. juga sudah pranic healing ya waktu Ibu itu? ikut, ya. Ibu sudah Ya, ya, apa ya, itu ya, namanya kelas kristal juga, ikut soul juga. Ya. Ya, ya. Karena Ibu sendiri Sekarang pun juga apa itu juga namanya? so healing Ibu? Oh iya, Kadang-kadang Ibu. healing juga? Iya, Ibu juga Aktif healing ya? Sebenarnya kalau Ibu itu Bagus, aktifnya ya, itu hanya untuk diri sendiri, untuk healingnya itu. Malah beliaunya itu lebih ketat kalau masalah apa itu namanya meditasi twin heart itu. Twin heart. Daripada saya kadang. Iya. Oh gitu Ya ya. cuma ditulis ya, oke, pingin terima Hendra kasih. kembali gitu aja. Saya cuma pingin anak saya namanya Hendra itu kembali ke rumah gitu. Ternyata ya kembali terus di dengan blessing sendirinya. bareng-bareng gitu ya. Iya Bu, saya itu pokoknya apa itu namanya ingati karena kita sudah lama enggak apa itu namanya pakai orang pintar lagi. Begitu kita ikut PH, terus ditawari Mas Dodi waktu itu ikut PH tuh. Ternyata pas di sesi PH itu ada yang apa itu sesi blessingnya itu waktu itu. Dan kita disuruh menulis apa yang kita inginkan waktu itu. Satu persatu kita maju di depan. Nah, Ibu ternyata menuliskan itu. Pengen anaknya kembali. Iya, iya. Ternyata kembali. Terima kasih Mbak Sari. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, mari silakan yang mau bertanya kembali atau mau sharing juga boleh. Kalau mau bertanya kepada Mbak Sari dipersilakan, silakan langsung bertanya. Atau kalau belum ada Mbak Sari mungkin masih mau melanjutkan cerita sedikit, kami beri waktu lagi. Silakan Mbak. Kalau masih ada. Sebenarnya kalau apa itu namanya untuk Hendra itu kalau ditanya kemarin seperti yang kita ceritakan Mbak Niken, kalau kan sudah melalui fase-fase ini, ketika sedang kita santai-santai, iseng-iseng saya tanya, kenapa kok apa itu namanya pergi dari rumah? Tapi ternyata jawabannya dia sendiri pun tidak tahu. Tidak tahu alasannya. Gitu tidak tahu alasannya. Terus saya coba Bukan karena tanya, diajak istrinya juga Mbak? Atau... Nah itu saya juga gitu. Tapi saya tanya ke istrinya pun, sebenarnya istrinya pun juga tidak ada pressure ke situ Mbak gitu. Jadi istrinya pun juga nggak tahu kenapa kok dia itu sama adik saya itu kok apa itu namanya tidak menghubungi kita sama sekali, malah ibaratnya lari lah gitu loh. Nggak ada yang tahu kenapa gitu. Memang saya agak curiganya memang dari mertua gitu, tapi ya sudahlah, saya tidak mau muluk-muluk untuk mencurigai seperti itu. Semuanya ada karmanya sendirilah gitu. Jadi mereka kembali, kita bisa damai, itu namanya hidup bersama, rukun. Itu bagi kita itu sudah luar biasa sekali. Sudah berkat yang luar biasa. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Sari. Apakah masih ada yang mau disampaikan lagi Mbak Sari? Nah, itu aja sih Mbak. Bertanya, ya, terima kasih. Oh, iya. Oke, ada yang mau bertanya? Iya Mbak. Kan pranic healing tidak pernah menjanjikan apapun ya. Iya. Ini hanya sekedar dari niat yang sangat kuat dari sang ibu, pengennya doanya terkabul gitu ya. Iya. Bagus banget sih. Thank you banget buat sharingnya. Iya. Nah,
sangat bermanfaat. Ini bisa membantu supaya kita tetap set intensi yang sangat kuat akan keinginan kita supaya bisa tetap terus berusaha. Kadang kita kan nggak dikasih tahu kapan nih ya bisa mendapatkan hasil, tapi tetap saja mencoba, tetap ya kan menganalisa ada nggak kita rajin. Jadi thank you banget buat reminder lagi, makasih ceritanya, thank you. Baik, Ya, terima terima kasih, kasih Mbak. Mbak Catherine. Apakah masih ada yang mau disampaikan lagi Mbak Sari? Nggak ada, Mbak. Cuma Ada. itu aja, moga-moga aja berguna bagi semuanya. Pengalaman dari keluarga kita ini, semoga juga tidak ada keluarga yang ibaratnya Mengalami hal yang sama gitu ya, harus mengulangi kesalahan kehilangan kita gitu, keluarga. kekhilafan kita itu. Mungkin bagi kita itu ya seperti kita kemarin memakai jasa orang pintar itu ternyata menyiksa adik saya gitu. Ya, tidak ada ininya ya, tidak ada faedahnya sama sekali apa ternyata. namanya, perubahan juga yang didapat Iya. juga ya. Oke, Iya, Mbak. baik, terima kasih untuk sharing malam hari ini Mbak Sari, sudah Sama-sama, berkenan Mbak. untuk berbagi pengalaman keluarganya ya. Semoga kami semua yang hadir di sini bisa memetik pelajaran ya dari kisah dari keluarga Mbak Sari tadi ya. Jadi bagi yang mungkin terlambat kami sedikit simpulkan ya cerita dari Mbak Sari tadi, adiknya Mbak Sari ya. Jadi sudah pergi meninggalkan rumah begitu ya. Dari 2007 sempat pulang 2009 sebentar karena Mbak Sari ini sebagai kakaknya menikah kemudian pergi lagi ya. Sampai 2011. Nah, kemudian Ibu dan Mbak Sari ini belajar pranic healing begitu ya, Mbak. Nah, sebelumnya itu sudah sampai kehilangan kontak gitu ya, nggak ada kontak sama sekali, sampai bahkan menganggap Mas Hendranya ini adik dari Mbak Sari ini bahkan sudah nggak ada begitu ya, sudah meninggal karena sudah putus asa, keluarga kemana-mana, sampai ke orang pintar nggak ada hasilnya begitu ya. Nah, akhirnya melalui Bu Am diperkenalkan pranic healing begitu. Kemudian di tahun 2012 mengikuti pranic healing camp gitu ya, pranic healing camp. Nah, bagi yang belum ikut pranic healing, apa sih sebenarnya pranic healing camp? Jadi kita bicara energi dulu ya. Kalau kita bicara tadi sudah kita singgung sedikit bahwa sebenarnya energi ini memiliki kekuatan begitu ya. Jadi yang dilakukan oleh ibunya Mbak Sari ini tadi hanya berdoa saja, sudah pasrah gitu ibaratnya Mbak Sari begitu ya. Betul. Sudah pasrah, sudah tidak ada harapan mungkin begitu sudah karena sudah tidak ada kontak sama sekali sehingga ketika ada kesempatan mendoakan di salah satu acara kita di namanya Pranic Healing Camp ya. Itu ternyata terkabul setelah 2-3 bulan ya. Kenapa sebenarnya ini bisa terjadi? Mungkin suatu hal yang ajaib begitu ya Mbak Sari ya. Iya Mbak. Jadi memang doa sendiri itu kan memang memiliki kekuatan ya. Kita percaya itu bahwa ya kita minta suatu Tuhan pasti akan memberikan jika memang sudah waktunya sudah tepat ya dan itu memang layak kita terima gitu. Tetapi dengan teknologi energi ini akan semakin mempercepat, semakin lebih memudahkan kita ya. Jadi akan lebih ada powernya lagi. Jadi yang dilakukan tadi mendoakan plus dengan kekuatan energi. Ya, bagi Anda yang belum belajar energi, sebenarnya energi itu apa? Apakah ini memang sesuatu yang nyata begitu? Ya, energi ini memang sesuatu yang nyata. Ini ada. Kita bisa bahkan merasakannya gitu ya. Kita bisa melihatnya, kita bisa mempelajarinya, kita bisa memanfaatkannya. Ya, kalau di pranic healing ini memang lebih spesifik. Kita gunakan untuk penyembuhan ternyata. Ada pengalaman yang lain ini tadi kisah dari keluarga Mbak Sari. Oh, diaplikasikan untuk yang lain, keluarganya yang hilang bisa kembali dengan kekuatan doa dan kekuatan energi. Begitu. Ya, kami tanyakan sebentar, apakah ada yang belum mengenal pranic healing di sini? Apakah sudah ada yang kita
Sepertinya sih ada sih. Ada ya, Sepertinya baik. ada ya. Ya, kita sampaikan Seperti Mbak Uut sedikit itu saja ya. ya. Mungkin. Oke. Jadi kalau kita bicara energi, apa sih sebenarnya energi? Dari tadi kita ini doa plus energi kok bisa powerful gitu. Baik, kita akan sedikit bereksperimen ya, terutama bagi Anda yang belum mengenal energi itu apa. Ya, kita akan merasakan energi. Anda bisa tekan tengah-tengah telapak tangan Anda seperti ini. Ya. Kedua tangan ya. Kemudian Anda letakkan kedua tangan, nggak kelihatannya, di depan dada Anda, seperti ini, kira-kira jaraknya 5 sampai 10 cm. Anda rileks saja, ya santai, jangan mengharapkan apapun, ya jangan membayangkan apapun. Anda tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Anda fokus di tengah-tengah telapak tangan, ya. Anda rasakan di tengah-tengah telapak tangan Anda masing-masing. Kemudian Anda perlahan bisa menggerakkan kedua tangan Anda, perlahan menjauh seperti ini. Kemudian mendekat, jangan sampai menempel. Ya. Anda jauhkan lagi. Kemudian Anda dekatkan lagi. Jauhkan, dekatkan. Ya, baik. Apakah ada yang merasakan sesuatu di tengah-tengah telapak tangan Anda? Apakah ada yang merasakan sensasi hangat? Rasanya hangat, Mbak. Hangat ya. Apakah ada yang merasakan sensasi yang lain bagi yang khususnya yang belum mengenal energi? Ayo suaranya jangan malu-malu. Hangat dan kayak ada geremet-geremet, Mbak. Kayak ada geremet-geremet seperti kesemutan begitu ya, Bu? Iya. Ada yang merasakan seperti ada aliran listrik? Ya, ada Ya, ada yang merasakan seperti ada magnet ketarik ke sini ikut ya, ke sini mengikuti. Apakah ada? Ada. Ya, ada. Nah, sensasinya bisa berbeda-beda setiap orang. Itu adalah energi ya. Jadi energi ini sesuatu yang nyata. Ya, dan kita bisa memanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Anda yang ingin ya mengetahui lebih dalam, mengenal lebih dalam energi ini seperti apa, ya bagi Anda yang terkendala kondisi dan situasi saat ini, ya Anda bisa mengikuti kelas yang namanya self running healing. Ya, di sana kita akan belajar tentang energi dan memanfaatkannya untuk penyembuhan diri sendiri. Nanti jadwal terdekat ada di tanggal 10 dan 11 April ya. Jamnya sore ya, jam 4 sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa kontak ke Pak Dodi. Kemudian Anda bagi yang bisa belajar secara tatap muka, ya kita juga ada di berbagai kota, ya ada di Ngawi, di Bogor, Ungaran, Jogja, ya di bulan April ini, kemudian di Solo, di Bintaro, ya ada di minggu pertama, kedua, dan keempat. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa juga melihat jadwalnya di Instagram kita ya @IndonesiaPraningHealing. Ya. Kemudian tadi juga Mbak Sari menyinggung ya bahwa ketika Mas Hendra ini pulang begitu ya, mungkin juga dalam hati ibunya Mbak Sari kan ada kemarahan gitu ya karena menikah anaknya, ibunya ini tidak minta restu dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memaafkan. Ya. Sehingga dengan memaafkan ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki hubungan supaya lebih harmonis, supaya lebih baik, ya menjadi lebih rukun, ya. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, bagaimana sih kita bisa memaafkan? Karena kadang-kadang kasusnya itu setiap orang bisa beda-beda, ya. Kita dihadapkan pada persoalan yang berbeda-beda. Misalnya, oh dengan si A, si B, si C, saya bisa memaafkan, misalnya begitu. Tapi dengan si D ini saya nggak bisa, gitu. Bahkan sampai mati pun saya nggak mau memaafkan, misalnya seperti itu ya. Nah ini sebenarnya sayang gitu, karena kenapa? Anda sendiri yang nanti akan rugi gitu ya, Anda sendiri nanti yang akan
memberikan dampak yang negatif terhadap diri dan kesehatan. Nah, bagaimana supaya kita bisa melepaskan semuanya? Ya, ada kelasnya yang namanya Achieving Oneness with the Higher Soul. Ya, salah satunya di sana kita akan belajar yang namanya kita bisa memaafkan secara batin. Jadi kita tidak perlu meminta maaf, memberi maaf secara fisik, tapi secara batin. Karena kadang-kadang kita karena gengsi dan karena alasan yang lain ya kita tidak mau melakukan secara fisik. Nah, ini kita bisa melakukan secara batin. Ya, jadi tentang topik ini, memaafkan secara batin ini akan dikupas lebih dalam di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Higher Soul. Nanti jadwal terdekat ada di tanggal 26 dan tanggal 27 Juni. Ini bisa secara tatap muka ada di Solo ya. Kemudian bagi yang terkendala situasi dan kondisi saat ini belum bisa kemana-mana, ini juga bisa secara online. Jadi Anda bisa menghubungi kami untuk kalau mau ikut begitu ya. Kenapa memaafkan ini penting? Ya, karena dengan memaafkan ini akan memberikan efek penyembuhan yang lebih permanen, ya, dalam diri kita sendiri. Jadi ini salah satunya yang kenapa ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi pranic healing ini akan memberikan kesembuhan secara energi yang akan memberikan efek juga ke tubuh fisik, ya. Kemudian Achieving Oneness ini juga akan memberikan dampak penyembuhan tidak hanya secara energi tapi juga secara batin yang akan memberikan efek penyembuhan yang lebih permanen. Baik, begitu rekan-rekan. Apakah malam hari ini ada yang baru bergabung untuk meditasi Twin Hearts-nya? Saya. Ada yang baru ya Ibu ya? Iya, saya juga baru bergabung. Oke, baik. Saya juga. Ya, baik. Kami sedikit sampaikan ya, apa sih itu sebenarnya meditasi jantung kembar. Ya, setelah ini kita akan melakukan meditasi jantung kembar. Jadi meditasi jantung kembar ini diciptakan oleh Master Choa Kok Sui, ya, asalnya dari Filipina. Jadi ketika melakukan ini nanti kita akan dipandu audio, ya, audionya ada dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi yang mana gitu ya, yang sesuai kebiasaan Anda aja. Kalau lebih fokus ke Indonesia, Anda bisa fokus yang mendengarkan Indonesia. Ya, jadi ketika kita meditasi ini nanti kita akan dipandu dari audio Master Choa Kok Sui, kemudian menggunakan doanya dari Fransiskus Assisi. Ya, doa ini dipakai bukan berarti bahwa meditasi Twin Hearts ini berkaitan dengan satu agama atau keyakinan tertentu, tidak, tetapi memang doanya ini bagus. Ya. Di mana ada sakit hati, maaf ya. Di mana ada, sehingga dengan mendoakan ini sudah bisa mewakili ya seluruh permasalahan dalam hidup kita, ini kita doakan supaya mendapatkan solusinya gitu. Ya, kemudian nanti di awal kita akan dipandu untuk melekatkan lidah ke langit-langit. Caranya kita ujung lidah kita menempel di langit-langit mulut ya. Ya. Kemudian kita mengangkat tangan setinggi dada seperti ini. Sebelumnya kita akan diajak untuk mengenang peristiwa yang membahagiakan dalam hidup kita ya. Anda bisa pilih salah satu. Ya, tangan setinggi dada seperti ini, posisi tangan menghadap keluar ya. Kemudian ketiak agak sedikit dibuka supaya apa? Aliran energi mengalir dengan lancar begitu ya. Kita bayangkan bola dunia kecil ada di depan kita setinggi bola tenis kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita akan mengikuti audionya, mengikuti saja ya. Setelah itu nanti ada saat di mana kita dipandu untuk fokus juga di kalau tadi di awal ya kita fokus ke cakra jantung, itu kita fokusnya di tengah-tengah dada begitu ya. Kemudian mahkota ada di ini tengah-tengah kepala kita. Kemudian nanti ada saat di mana kita diajak untuk fokus di cahaya cemerlang atau bintang cemerlang di atas mahkota kita. Ya, kita fokus ke sana. Kemudian pada saat itu ya
akan dilantunkan bunyi Aum. Bunyinya seperti ini. Om. Seperti itu ya. Sebenarnya apa sih tujuannya ya? Jadi lantunan Aum ini dalam bahasa Sanskerta Aum ini adalah Tuhan. Ya, kita bisa mengganti sesuai dengan keyakinan kita. Misalnya Allah, Tuhan, Bapa, Yesus, Buddha, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing atau amin dalam hati. Ya. Jadi lantunan Om ini akan membantu kita untuk menaikkan frekuensi kita yang lebih tinggi karena pada saat jeda di antara dua Om kita diajak untuk hening. Hening ini adalah saat di mana kita bisa pasrah, berserah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Ya. Kemudian juga jangan takut, di sana nanti ada kalau kita mendengar istilah mantra, begitu ya. Mantra artinya adalah doa yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ketika doa yang dilakukan secara berulang-ulang ini memiliki efek yang luar biasa, lebih powerful, begitu ya. Kemudian setelah itu nanti setelah hening, ya kita akan dipandu lagi melepaskan kelebihan energi dengan mendoakan bumi yang ada di depan kita tadi, yang kita visualisasikan lebih kecil. Ya, doanya nanti akan dipandu, kemudian juga kita nanti akan melepaskan kelebihan energi juga dari ujung tulang ekor kita dan minor dari telapak kaki kita. Ya, kita bayangkan sinar menuju ke dalam bumi sedalam 3 meter. Ya. Nanti sebelum dan sesudah diawali dan ditutup dengan doa yang akan dipandu juga dari audio. Ya. Baik, sebenarnya apa sih tujuannya kita melakukan Twin Hearts? Ya. Twin Hearts ini kita menurunkan energi ilahi, energi dari Tuhan. Ya. Jadi untuk diri kita, ya kalau secara pribadi memang akan memberikan efek ini seperti kita mandi secara energi, akan membersihkan diri kita secara energi, aura kita. Ya, sehingga apa efeknya kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih fit, ya. Kita akan menjadi berpikirnya lebih jernih, ya. Begitu secara kesehatan salah satunya. Kemudian apa manfaat yang lain? Manfaat yang lain adalah saat ini bumi dan negara kita Indonesia khususnya ini juga apa? Perlu disembuhkan. Kenapa? Saat ini sedang mengalami pandemi, ya. Melalui energi ini kita menjadi bagian untuk menyembuhkan bumi dan Indonesia. Ya, jadi kita ada namanya gerakan penyembuhan dunia. Kita melalui Twin Hearts ini kita menjadi bagian untuk menyembuhkan dunia dan Indonesia melalui secara energi, gitu. Ya. Sebelum melakukan olahraga dan sebelum melakukan meditasi kita nanti akan olahraga supaya apa? Supaya aliran energi dalam tubuh kita nanti juga mengalir dengan lebih lancar, begitu ya, dengan lebih baik. Sudah juga disarankan melakukan olahraga, ya, sehingga supaya tidak terjadi penumpukan energi. Baik, apakah ada yang mau bertanya kira-kira mengenai meditasi Twin Hearts ini? Apakah atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah kita akan lanjutkan dengan olahraga. Ya, sebelumnya kita akan olahraga yang akan Delon. dipandu oleh Hadir. ya, Thank you. Ko Delon. Ya, silahkan. Terima kasih.